Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Kita kembali dari hingar-bingar usai FIFA Series di mana tim Indonesia sudah melakukan 2 pertandingan lawan Saint Kitts dan Bulgaria. Kita ke Super League. Pimpinan klasmen Persib Bandung yang juga juara bertahan mengamankan 3 poin di saat mereka tandang di Padang bermain melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Hari Minggu kemarin, tim asuhan Boyan Hodak menang 2-0. 2 gol tersebut dibuat oleh pemain depan mereka, Ramon Tangke. Brace dari Ramon Tangke ini adalah menjadikan dia sudah mencetak 7 gol dalam 22 laga bersama dengan Persib. Dan tandang ini artinya ini luar biasa. Walaupun Semen Padang tuh ada di zona merah, di zona degradasi dengan pelatih baru mereka Imran Homarudin, ya. Tapi perjuangan keras dilakukan oleh Tom Hai dan kawan-kawan. Kelihatan menang 2-0, ya, clean sheet, tapi tidak mudah. Ya, ini perjuangan yang luar biasa dibuat oleh Persib di saat tandang. Karena Persib tandang itu masih ada 4 kali setelah lawan Semen Padang, mereka masih ada 4 kali lagi nantinya. Jadi semua pertandingan-pertandingan yang cukup berat. Makanya saya bilang ini sangat berarti tandang yang mendapatkan 3 poin dari Semen Padang walaupun terlepas dari lawannya memang ada di zona degradasi. Ya, dan itu yang diharapkan oleh seluruh pemain Persib dan juga dengan Boyan Hodak. Makanya Boyan Hodak kan lega usai pertandingan dengan 3 poin, ya dia senang dengan permainan timnya, tentunya kerja keras dari timnya untuk bisa mengamankan 3 poin ini. Jadi setelah dari Padang balik ke Bandung, mereka bersiap untuk menghadapi Bali United. Nah kalau di kandang, saya pikir Persib kan sudah terkenal sejauh ini tidak pernah kalah. Satu-satunya tim yang selalu menang bermain di kandang tidak pernah imbang adalah Persib Bandung. Makanya di sisa 4 laga kandang mereka ingin sapu bersih sehingga berpotensi besar untuk kalau sudah kandang semua mereka dapatkan untuk juara aman, tinggal mereka berhitung di sisa partai tandang mereka. Ya karena kan kalau di kandang lawan Bali, setelah itu di kandang lagi mereka akan Arema, ada PSIM, dan terakhir ya di penghujung jadwal kompetisi Liga Super Indonesia, Persib Bandung ketemu dengan Persijap Jepara. Saya rasa walaupun ini terlalu pagi diungkapkan, Persib akan menang melihat dengan tren positif mereka bermain di Gelora Bandung Lautan Api yang selalu mantap, tidak terkalahkan. Nah, yang menarik ya bagi Persib dengan kemarin 2 gol itu diciptakan Ramon Tangke, pertama di menit 31, umpan yang terukur presisi yang dibuat oleh Berginho, dan kemudian di babak kedua ya di menit 69 dari sebuah set piece saya pikir dilayangkan oleh Tom Hai. Bola kembali ke arah Tom Hai dan kemudian Tom Hai mengangkat kembali. Dan di sana di tiang jauh ada Ramon Tangke yang berdiri untuk bisa menaklukkan dengan tandukan kepala. Artinya ini menjadi gol yang membuat dia selalu termotivasi. Persaingan di depan tuh tidak mudah karena kan ada Andrew Jung juga di sana. Jadi baguslah bagi Persib untuk bisa melihat bagi Boyan Hodak opsi-opsi yang dia pilih siapa yang dia akan mainkan lebih awal. Ya, dan kita akan menunggu nantinya ke depan tentunya seperti apa, karena komposisi pemain selalu kan pasti akan 1-2 pemain akan berubah, dibuat oleh Boyan Hodak disesuaikan dengan calon lawan yang dihadapi oleh Persib. Tapi sekali lagi ya saya pikir harus diingat poin masih 4 selisih dengan Borneo. Borneo kemarin melawan Madura menang di kandang Madura dengan 1-3 ya. Kemudian Persija ya semakin jauh semakin sulit untuk bisa mengejar Persib setelah kemarin kalah ya secara dramatis dari Bayangkara dengan 3-2 yang membuat ya bagi tim asuhan Mauricio Sosa ini berat untuk ke depan, karena walaupun memang masih ada 1 pertandingan big match mereka masih akan menjamu Persib ya, tapi dengan selisih 9 poin mengalami kali 5-2 dengan Persib 6-1 saat ini itu berat untuk membuat Persib kalah 5-6 kali ya sulit ya kalau bisa dikatakan di sini. Yang paling dekat tentunya tinggal Borneo ya, karena Borneo terus bisa mengincar 4 poin ini, makanya Persib tidak boleh tergelincir. Kalau mereka sapu bersih di kandang dan di luar itu mereka ambil dari 4 dapat
3 kali menang saja di luar di tandang ya. Ya, itu sudah bagus dengan 1 kali imbang atau 2 kali menang 2 kali imbang ya. Saya pikir mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus karena kan bagi Borneo di sisa pertandingan tidak boleh kalah jika masih ingin untuk bisa bersaing dengan Persib. Makanya di sisa laga ini Borneo harus tancap terus, tidak boleh tergelincir satupun. Kalau sekali imbang atau sekali kalah lagi dan Persib menang terus akan lebih jauh lagi, akan sulit untuk bisa mengejar Persib. Makanya Persib di tandang itu setelah lawan Bali mereka harus mengamankan laga melawan Dewa United. Ya, setelah Dewa yang menunggu mereka itu masih ada, setelah mereka ketemu dengan Arema mereka masih ketemu dengan Bayangkara. Setelah itu Bayangkara, setelah lawan PSM mereka akan ketemu dengan Persija. Jadi itu lawan-lawan yang berat memang. Ada Persija, kemudian ada PSM Makassar. Tandang lagi. Itu sebelum terakhir lawan saya bilang tadi di awal. Lawan Persijap Jepara. Kalau di kandang aman lah. Makanya Dewa, Bayangkara, kemudian dengan Persija ini sebelum lawan PSM terakhir itu di partai tandang terakhir ini kalau tidak kalah sudah bagus. Artinya mereka sudah mengamankan gelar juara. Bahkan kan ada tekad dari Boyan Hodak sebelum lawan Persija mereka sudah amankan untuk bisa menjadi juara itu jauh lebih bagus dengan syarat tentunya Borneo ya agak tergelincir di beberapa pertandingan nanti ke depan dan Persib berlari dengan kencang dan tetap konsisten. Sekarang masih aman ya, masih nyaman di puncak klasemen, tapi tidak boleh puas ya, tetap harus fokus kalau ingin menjadi juara untuk mempertahankan gelar sekaligus hat-trick. Karena 2 musim terakhir kan mereka back to back. Nah, kalau mau hat-trick harus fokus ke depan. Tugas berikutnya ya melawan Bali United di kandang. Tidak mudah juga saya pikir, bahaya kalau ini. Karena Bali United bukan tidak mungkin akan bisa mengalahkan Persib. Dalam sepak bola semua bisa terjadi. Makanya tetap harus fokus sebelum ke Dewa. Nah kalau menang lawan Bali dan menang lawan Dewa kan lebih enak tentunya untuk ke depan lagi. Untuk bisa fokus di pertandingan-pertandingan sisa. Memang butuh konsistensi. Itu yang harus dilakukan oleh Persib. Tidak boleh lengah. Ya, tetap menjaga semua ini dengan baik. Dan pasti Boyan Hodak sebagai pelatih tahu. Semua pemain juga akan berpikir dengan matang untuk ke depan karena ini laga-laga krusial di sisa pertandingan ke depan. Makanya butuh itu mental yang kuat, ya fokus untuk semua pertandingan. Oke, dengan saya bicara tentang Liga Super, di mana Persib masih ada di atas, masih nyaman di puncak, tapi tetap harus berhati-hati mewaspadai Borneo yang juga kemarin menang. Sayang. Persija harus kalah kemarin sehingga persaingannya dengan Persib ini semakin sulit untuk bisa melewati Persib. Dan saya Muropan. Ciao.